Tanggal 2 Oktober selalu diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Batik menjadi warisan dunia, yaitu warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi oleh UNESCO. Peringatan Hari Batik tahun ini merupakan tahun kedua yang diperingati di tengah pandemi. Lalu bagaimana kebangkitan industri batik di tengah pandemi ini? Kita telah terhubung dengan salah seorang desainer atau perancang busana, Mas Musa Widiatmoco. Selamat siang, Mas Musa. Selamat siang, Mbak Maya. Salam sehat Mas Musa. Bagaimana pendapat Mas Musa terkait dengan dampak pandemi COVID-19 terhadap industri batik, Mas? Ya, sebetulnya sama saja dengan semua industri bahwa kita harus menghadapi apa yang terjadi di dunia kita. Jadi intinya kita harus banyak peka untuk melakukan perubahan yang dituntut karena kondisi alam yang demikian, yang dengan kondisi pandemi. Jadi sebetulnya kita lebih dituntut lagi untuk menjadi sosok-sosok yang bisa beradaptasi dan juga berkreasi dengan kreativitas yang kita lakukan, tentunya di dalam industri batik. Baik, Mas Musa, peringatan Hari Batik Nasional ini tentu perlu dimaknai sebagai kepedulian terhadap produk-produk karya anak bangsa. Bagaimana pendapat Mas Musa sendiri? Ya, kepedulian itu harus dimulai dengan pengenalan dulu. Tak kenal maka tak sayang. Jadi istilahnya kita harus mengenal dulu, kemudian kita menyayangi, baru kemudian kita bisa memakai dan kemudian membeli. Dan yang terakhir adalah membantu untuk mengembangkannya dan mempromosikannya ke seluruh penjuru tanah air maupun dunia tentunya. Dan ini adalah sesuatu yang menurut saya adalah kecintaan batik itu harus dibangun dari pertama tentunya dari sekolah yang paling mendasar banget, yaitu dari taman kanak-kanak. Itu sudah harus diajarkan mengenai apa itu batik, lalu kenapa batik, sampai ke tingkat mahasiswa. Bahwa kemudian juga pemerintah perlu memegang peranan untuk terus mengkampanyekan bagaimana kita sebagai bangsa yang dikenal dunia dengan industri batiknya itu bisa memakai batik itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena batik itu tidak harus selalu berbentuk kain panjang, baju tradisional atau kemeja batik, tapi bisa berbagai macam bentuk. Misalnya kalau dalam hal pandemik ini kita bisa membuat masker batik gitu ya, itu juga merupakan salah satu contoh yang bisa kita lakukan sih Mbak. Baik, dan itu sudah dilakukan oleh teman-teman begitu ya, membuat batik dari membuat masker dari batik yang beragam motif begitu. Lalu Mas, batik tidak hanya sekedar buah kerajinan tangan tentunya, tetapi juga memiliki nilai filosofis kehidupan rakyat Indonesia. Pendapat Mas Musa terkait dengan nilai filosofis ini seperti apa? Sebetulnya kalau batik itu kalau kita secara teliti mempelajarinya, bahwa batik itu adalah merupakan lukisan kisah kehidupan di mana batik itu dibuat. Jadi kalau kita punya batik dari Jawa Tengah, pasti dia akan membuat lukisan kehidupan, lukisan filosofi, alam, budayanya Jawa Tengah. Seperti tadi kita lihat di awal adalah bagaimana batik tak itu membuat gambaran merekam lingkungan kehidupan yang ada di tanah Batak gitu ya. Jadi dengan kata lain bahwa batik ini sebetulnya sangat adaptable, artinya bisa menyesuaikan dengan berbagai macam kondisi di mana dia dilahirkan. Apakah itu dia dilahirkan di Jawa, di Bali, di Sumatera, dan lain sebagainya. Nah, tinggal bagaimana kita yang melakukan pembuatan atau mendesain batik-batik itu di daerah sekitar tersebut, yang harus peka bahwa kita harus mempromosikan budaya di mana batik itu dilahirkan. Jadi jangan sampai kita mengambil budaya misalnya di Batak mengambil budayanya misalnya budaya Sumatera Barat misalnya. Jadi jangan tumpang tindih, justru itu menjadi kekayaan dan kekuatan sehingga menjadi ketertarikan tersendiri baik masyarakat Indonesia yang beragam suku dan latar belakang budayanya maupun di mata dunia, sehingga memang dunia itu patut mengakui bahwa Indonesia itu kaya dalam budaya dan juga kaya dalam keindahan kain-kain tradisional termasuk tenun, songket dan lain sebagainya.
Baik, Mas Musa, menarik tadi bahwa disampaikan batik ini bisa menyesuaikan bahkan merekam budaya di masing-masing wilayah gitu, berbagai daerah. Lalu bagaimana agar ini bisa diselaraskan antara budaya dengan fashion? Tentunya ada hal-hal ataupun misalkan budaya sebagai adat ini tidak bisa otomatis berekspresi secara bebas begitu. Ya, pertanyaannya Mbak Maya bagus banget nih Mbak, tapi kalau dijawab bisa 2 jam sendiri kayaknya. Baik, mungkin secara singkat Mas Musa. Tapi intinya begini, intinya adalah kita harus membedakan antara adat, karena kalau udah adat sudah ada pakem, itu tidak bisa kutak-atik. Tapi kalau kita bicara tentang kebudayaan, kebudayaan itu banyak. Jadi kebudayaan pakaian sehari-hari itu juga kebudayaan. Kebudayaan Indonesia misalnya berkain, bersarung, berbatak, bersongket misalnya, mohon maaf, itu merupakan kebudayaan terapan. Artinya keterapan adalah yang bisa diaplikasikan. Nah, kalau kita menghubungkan antara batik dengan fashion itu lebih modern lagi. Jadi kita sebelum memanfaatkan batik untuk masuk ke dunia fashion, kita harus mengerti apakah batik yang kita olah itu adalah motif-motif yang memang bebas untuk kita rekayasa. Karena ada batik-batik yang tidak bebas kita rekayasa, karena tadi hubungannya dengan adat, tata krama, misalnya batik-batik yang disakralkan, itu juga kita harus mengerti. Jadi kita tidak bisa hanya sekedar mengambil kain batik karena bagus, kita gunting-gunting, kita olah jadi baju, bukan seperti itu. Tapi memang intinya adalah bahwa fungsi batik itu berubah. Kalau dulu fungsi batik itu hanya kebutuhan berkain panjang, kebutuhan untuk seserahan, lamaran, penentukan derajat. Tapi kalau sekarang batik itu sudah menjadi sesuatu yang kebutuhan sehari-hari. Jadi dari pakaian tidur di rumah, daster, sampai pakaian pesta, sampai pakaian resmi. Nah, itu menjadi PR-nya kita semua bagi seluruh masyarakat kreatif insan Nusantara untuk bisa mempelajari batik sebelum kita acak-acak atau sebelum kita obrak-abrik. Dalam tanda kutip kita berbicara tentang kreativitas. Jadi dengan kata lain, pahamilah latar belakang batik itu dibuat, lalu apa maknanya dan apakah memang bisa kita kolaborasikan menjadi produk-produk fashion yang tanpa batas. Baik, tentu kita berharap batik ini tetap lestari dan semakin mendunia. Terima kasih Mas Musa Widiatmodjo telah bergabung bersama kami di Klik Indonesia Siang. Selamat Hari Batik Nasional, Mas. Ya, terima kasih.